Perkenalkan, nama saya Juanda Priscilia Persik dari jurusan Keperawatan Prodi Nursing. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai zat-zat gizi, khususnya zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang karbohidrat. Jadi, karbohidrat ialah suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul yaitu karbon, hidrogen, oksigen atau karbon dan hidrat atau disingkat H2O sehingga dinamakan karbo dan hidrat. Karbohidrat juga yaitu suatu zat penghasil kalori dengan angka kalori 4 sehingga dikatakan 4 yaitu dalam 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Selanjutnya karbohidrat diklasifikasikan dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada monosakarida. Jadi monosakarida yaitu karbohidrat yang tersusun atas satu monomer atau satu molekul gula. Monosakarida ini mudah larut dalam air, memiliki rasa manis, dan merupakan gula yang umum ditemukan pada buah dan juga madu. Monosakarida juga terbagi atas beberapa jenis, diantaranya ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat yang kedua itu ada disakarida, yang merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 monomer atau 2 molekul gula yang saling berikatan. Ciri-ciri disakarida hampir sama dengan monosakarida, yaitu mudah larut dalam air, memiliki rasa manis, dan merupakan gula yang paling banyak diproduksi dalam industri. Nah, disakarida ini terdiri atas sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Selanjutnya ada oligosakarida yang merupakan karbohidrat yang sedikit molekul, umumnya terdiri dari 3 sampai 10 molekul. Gula penyusun oligosakarida dapat berupa glukosa, fruktosa maupun galaktosa. Contoh oligosakarida yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada umbi-umbian. Selanjutnya ada polisakarida yang merupakan karbohidrat yang tersusun atas banyak monomer atau banyak molekul gula. Dan umumnya polisakarida ini tidak memiliki rasa manis. Dan contoh dari polisakarida yaitu amilum, selulosa, dan glikogen. Ini fungsi-fungsi karbohidrat. Apakah teman-teman ada yang tahu apa saja fungsi karbohidrat? Sebagai sumber energi. Ya, itu merupakan fungsi utama dari karbohidrat yaitu untuk sumber energi bagi tubuh. Ada juga fungsi karbohidrat yang lain seperti sebagai cadangan makanan, untuk memperlancar pencernaan, sebagai pemanis alami, menjaga kadar gula dalam darah, dan yang terakhir sebagai komponen membran dalam sel. Selanjutnya sumber-sumber karbohidrat. Apakah ada yang tahu sumber dari karbohidrat? Nasi dan gandum mungkin. Ya, betul. Itu adalah sumber karbohidrat yang termasuk dalam kelompok ya. Ada juga sumber karbohidrat yang termasuk dalam kelompok buah-buahan berupa semua jenis buah yang rasanya manis, contohnya pada buah pisang. Ada juga pada akar atau umbi-umbian yaitu ubi jalar, ubi kayu, keladi, dan juga kentang. Dan pada daun-daunan, segala jenis sayuran yang berwarna hijau. Selanjutnya protein. Jadi protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala mengandung fosfor serta sulfur. Klasifikasi protein terbagi atas 5. Yang pertama, protein berdasarkan fungsi biologisnya. Kedua, berdasarkan struktur susunan molekul. Ketiga, berdasarkan komponen penyusunnya. Keempat, berdasarkan asam amino penyusunnya. Dan yang kelima, berdasarkan sumbernya. Saya akan menjelaskan 2 dari 5 klasifikasi protein. Yang pertama, protein berdasarkan asam amino penyusun.
Nah, ini terdiri atas dua. Yang pertama, protein yang tersusun atas asam amino esensial dan juga non-esensial. Esensial yaitu asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak diproduksi oleh tubuh sendiri, sehingga harus didapatkan atau diperoleh dari protein yang kita konsumsi lewat makanan. Selanjutnya, asam amino non-esensial yaitu asam amino yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tetapi diproduksi oleh tubuh itu sendiri melalui reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transminasi atau yang kita kenal dengan asam urat. Selanjutnya, protein berdasarkan sumbernya terbagi dua, yaitu pertama protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, ayam, telur, dan juga susu. Dan yang kedua ada protein nabati yang berasal dari bahan makanan yaitu tumbuhan seperti jagung, kacang, gandum, kedelai, dan juga sayuran. Selanjutnya fungsi-fungsi protein yang pertama itu sebagai perbaikan dan pertumbuhan jaringan tubuh, kedua sebagai pembentuk antibodi atau kekebalan, ketiga sebagai sumber energi, keempat membantu metabolisme dalam tubuh, dan yang terakhir yaitu mampu mengikat hemoglobin dan mengangkut oksigen dari dalam darah. Selanjutnya ada sumber-sumber protein. Ada yang tahu apa saja sumber-sumber protein? Daging, susu, Ya. ikan, telur, Ya, bagus sekali. Ada yang lain? tahu, tempe, dan Ya, benar. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, sumber protein terbagi atas dua, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Seperti yang teman Sifra katakan tadi, sumber protein hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, dan juga susu. Dan sumber protein nabati berupa tahu, tempe, kacang kedelai, dan juga kacang polong. Selanjutnya kita akan membahas tentang lemak. Lemak adalah senyawa molekul besar yang terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi, dan lemak disusun dari jenis molekul yang lebih kecil yaitu gliserol dan juga asam lemak. Yang pertama itu ada asam lemak. Jadi asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat yang mempunyai rantai panjang. Asam lemak terbagi dua, yaitu asam lemak jenuh dan juga tak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangka pada rantai hidrokarbonnya. Yang kedua ada gliserida. Jadi gliserida ini terbagi atas dua. Yang pertama gliserida netral, yaitu ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral yaitu sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Jika gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut dengan monogliserida. Sedangkan jika berikatan dengan dua asam lemak disebut dengan gliserida, dan jika berikatan dengan tiga asam lemak dinamakan trigliserida. Jadi trigliserida merupakan cadangan energi penting dari sumber lipid. Jenis yang kedua dari gliserida yaitu fosfogliserida atau fosfolipid. Lipid dapat mengandung gugus fosfat. Lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Fungsi fosfogliserida yaitu pertama sebagai komponen penyusun membran sel, dan yang kedua sebagai agen emulsi. Selanjutnya fungsi-fungsi lemak. Yang pertama menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Dalam 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kcal. Yang kedua, lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. Ketiga, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal
seperti pada prostaglandin dan steroid hormon dan kelenjar empedu. Keempat, menjadi substansi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologi. Dan yang kelima, berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang mungkin kurang bersahabat. Lemak juga merupakan sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan komponen utama yang membentuk membran semua jenis sel. Dan yang terakhir, sumber lemak dapat kita temui pada yang pertama salmon, alpukat, kuning telur, minyak zaitun, biji chia, ikan sarden, minyak kelapa, kacang-kacangan, dan juga selai kacang. Inilah yang menjadi materi saya mengenai zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Terima kasih.